صلوات الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi aman tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Mukarraman wal muhtaramun, para asatidz yang dimuliakan Allah, para hadirin, para hujjah, para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kita yang hadir. Bil khusus kita muliakan Bapak Haji Nasrullah, Wakil Ketua DKM Al-Ihsan, juga Bapak Bunyamin Abdullah, Bapak Ustaz Muhammad Syafi'i, Fadilatul Ustaz Hadi Amzir, Fadilatul Ustaz Mahdi Abdul Malik, Bapak Haji Abdul Salam, Fadilatul Ustaz Rosyan Anwar, para guru sekalian dan guru kita, orang tua kita, Ayahanda Bapak Haji Muhammad Madani, guru kita Fadilatul Ustaz Muhammad Nur, Fadilatul Ustaz Muhammad Syahri, dan para asatidz yang hadir semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan barokah kepada mereka semua dan kepada kita sekalian. Semoga Allah taala berikan kita istiqamah dan dijaga kita dari segala kejahatan jin dan syaitan, dan dari segala gangguan-gangguan yang menghalangi kita dari dakwah Allah Subhanahu wa taala dan dari taat kepada Allah taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada Rabu yang akan datang, majelis malam Kamis di tanggal 17 Februari 2021. Karena di tanggal itu kita sudah memasuki bulan Rajab. Sekarang udah masuk bulan Rajab? Belum? Hah? Tanggal hari Sabtu. Tanggal 17 Februari 2021, Rabu malam Kamis yang akan datang di Masjid Al-Hurriyah, Jalan Mampang Perapatan 4B atau Buncit 1, Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Itu lokasi majelis kita di malam yang akan datang. Dan kita dimohonkan untuk membaca Fatihah untuk Bapak Haji Salim Muhsin, itu ada mertua dari guru mursyid kita, yaitu Dr. Yudi yang sedang sakit saat ini. Bapak Haji Salim Muhsin sedang sakit, dan saudara-saudara kita yang sedang sakit juga yang sedang isolasi mandiri di malam-malam seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat, Allah taala angkat penyakit mereka, dan Allah taala segerakan kesembuhan mereka. Allah taala berikan kekuatan zahir dan batin, dan diberikan kesabaran bagi keluarga yang mengurus Allah di dunia wal akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, seperti biasa kita mengambil sedikit tentang ilmu fikih sebagai perbekalan kita di ibadah yang kita lakukan. Karena ibadah tanpa ilmu maka ibadahnya akan ditolak. Termasuk juga dakwah Allah Ta'ala adalah ibadah, dan kalau seorang dakwah tanpa ilmu, dakwahnya ditolak. Karena dakwah tanpa ilmu berarti ibadah tanpa ilmu. Lanjutan pembahasan kita tentang masalah muafiq yang mendapatkan uzur, sehingga
boleh dia ketinggalan dari imam dan mendapatkan rakaat kalau imam belum bangkit dari sujud yang kedua, dia sudah selesai Fatihah dan mengejar imamnya. Udzur yang berikutnya yaitu jikalau makmum menyibukkan dirinya dengan hal yang sunnah karena dia mengira bahwasanya sebelum rukunya imam dia akan bisa baca Al-Fatihah. Ini umumnya kita begitu. Kalau kita salat berjamaah jadi makmum, setelah kita takbiratul ihram Allahu akbar, kita baca apa? Baca doa Allahu kabira walhamdulillah katsira. Kenapa kita baca doa itu? Karena kita punya sangkaan bahwasanya habis doa ini kita masih sempat baca Fatihah sebelum rukunya si imam. Ya, ini kita punya sangkaan begitu. Kalau kita pikir ini cukup waktunya nih, baca iftitah dulu deh. Baca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira sampai akhir. Wa ana minal muslimin. Bila masyaallah rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Fatihah. Ini rupanya yang disangka-sangka meleset. Baca Allah akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah walhamdulillah terus baca misalnya sampai Fatihah sedikit, imamnya udah keburu ruku. Ya. Padahal Fatihahnya belum selesai. Ini makmum muafik. Apa makmum muafik? Makmum yang cukup punya waktu untuk baca Fatihah semuanya. Jadi kalau dia baca Fatihah semuanya sebenarnya cukup. Tapi karena sekarang diisi dulu dengan baca yang sunnah, doa iftitah, dan dipikir bakalan bisa ngabisin baca Fatihah sebelum ruku imam, ternyata sangkanya meleset. Sampai misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya ruku Allahu akbar. Gimana ini? Kata ulama, makmum yang mengalami hal keadaan seperti ini boleh dia ketinggalan dari imam dengan untuk menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Bacaan Fatihahnya wajib diselesaikan. Dan tentunya ketika imam udah ruku duluan ketinggalan ya, diwajib Fatihahnya diselesaikan. Maka dibaca Fatihah, diteruskan bacaan Fatihah, nggak ikut ruku sama imam. Imam ruku, imam i'tidal, dibaca Fatihah. Nah, kalau sudah selesai baca Fatihah waladhdallin amin, nyusul imam. Kapan nyusul imam? Kalau imamnya belum bangun kepalanya dari sujud yang kedua. Kalau selesai waladhdallin amin, imamnya lagi duduk di antara dua sujud, nyusul. Dengan begitu rakaatnya dapat. Arti rakaat dapat, nanti habis salam imam nggak perlu nambahin satu rakaat. Imam salam dia salam, karena rakaat ini dihitung. Jadi tetap wajib baca Fatihah. Setelah selesai baca Fatihah baru nyusul imam, dengan syarat imamnya belum bangun kepalanya dari sujud yang kedua. Jadi dia ketinggalan karena betul tadi itu. Ketinggalan gara-gara dia baca yang sunnah, baca doa iftitah, baca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Dia kira dia bakalan bisa baca Fatihah seluruhnya sebelum imam ruku. Ternyata enggak. Ternyata imam ruku Fatihahnya belum selesai. Tetap wajib baca Fatihah seluruhnya. Biar ketinggalan, setelah Fatihah selesai baru nyusul. Kalau ketika selesai Fatihah imamnya belum bangun dari sujud yang kedua, malamnya itu dia nyusul. Kalau ada makmum yang mengalami ini, tiba-tiba dia gak mau terusin baca Fatihah, imam ruku aja. Lihat imamnya ruku, dia ikut ruku. Misalnya setelah baca Allahu akbar kabira doa iftitah, baca Fatihah baru sampai
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya rukuk, Allahu Akbar, imam rukuk, ikut rukuk ikut rukuk. Padahal wajibnya harus selesaikan Fatihahnya. Apa hukumnya si makmum ini ketika imam rukuk dia ikut rukuk, Fatihahnya belum selesai? Maka kata ulama, kalau dia sengaja begitu dan dia tahu sebenarnya nggak boleh itu, istinya wajib baca selesai Fatihahnya, maka hukum sholat imam ini batal. Kenapa? Karena wajibnya dia selesaikan Fatihah, dia nggak selesaikan Fatihah. Gitu kata ulama kita. Nah kemudian kalau tadi itu makmum yang sangkaannya bakalan bisa baca Fatihah selesai sebelum imam rukuk, ternyata sangkaannya meleset. Bagaimana kalau ada orang makmum yang tahu betul ini kalau baca Akbar kabiro dulu baru baca surat Fatihah, gak keburu nih, imam bakalan keburu rukuk. Dia tahu betul karena dia udah baca situasinya sih. Nah, orang yang model begini, yang tahu betul bahwasanya kalau dia baca doa iftitah dulu, dia kerjain sunnah dulu, maka dia nggak akan baca Fatihah seluruhnya. Imam sudah bakal keburu sujud, keburu rukuk. Nah ini kata ulama, gak ada uzur dia, gak dapat uzur. Lalu bagaimana hukumnya itu kalau dia selesaikan Fatihah, selesai Fatihah masih sempat imam mengejar imam di waktu dia rukuk, kebetulan dia punya nasib untung rukuknya imam lamaan dikit. Sudah selesai baca Fatihah waladhdallin amin, imam rukuk, imam masih rukuk, dia kejar rukuk. Kalau dulu rukuk sama imam dengan tumaninanya, rakaatnya dihitung dapat. Tapi kalau dia selesai waladhdallin amin, imamnya udah bangun dari rukuk, imamnya udah i'tidal sami Allahu liman hamidah, maka rakaat itu gak dihitung. Itu yang namanya makmum ini gak dapat uzur. Kalau dapat uzur kita itu yang pertama, ditunggu sampai imam bangun dari sujud yang kedua. Tapi kalau ini enggak. Kenapa enggak yang ini? Karena tidak tahu betul, ini tidak baca situasi, tidak betul. Kalau sekarang dibaca iftitah dulu, maka nanti imamnya keburu rukuk, Fatihahnya enggak bakalan selesai. Dikerjain juga itu, baca juga iftitah. Makanya nggak ada uzur, wajib tetap baca Fatihah semuanya. Tapi kalau habis baca Fatihah, imam masih rukuk, dia bisa susul imam dan rukuk bersama imam, rakaatnya dapat. Tapi kalau imam udah nggak dalam keadaan rukuk, udah bangun ya sami Allah liman hamidah, dia baru selesai baca Fatihah, rakaatnya nggak dapat. Itu kalau ya udah tahu betul, udah dapat waktu bakalan bekerja baca Fatihahnya, tapi masih juga baca sunnah. Kayak kita sholat tarawih itu, ya jangan baca iftitah kalau sholat tarawih. Kebanyakan sholat tarawih ini, ya, yang sedang saja kita agak sulit baca iftitah, apalagi yang cepat imamnya. Langsung aja baca Fatihah deh kalau udah begitu. Kemudian kalau si imamnya i'tidal, makmumnya baru selesai baca iftitah doa Fatihah tadi, waladhdallin amin, makmum i'tidal, kejar Allahu Akbar rukuk, kemudian sami Allah liman hamidah i'tidal, gak batal salatnya makmum yang ini. Tapi gak dapat rakaat karena gak dapat rukuk bersama imam. Cuman kalau i'tidalnya imam sudah nggak lagi i'tidal,
Ini baru selesai baca iftitah doa Fatihah. Waladhdallin amin. Imam sudah mau sujud. Allah. Sudah tidak lagi imam. Wajib makmum ini niat mufaraqah. Niat berpisah dari imam. Artinya sholat sendiri aja udah. Kalau masih ngikutin imam terus, maka batal sholat imam. Ya. Kalau dia ngikuti imam terus, udah kejar aja masih ikut terus. Padahal imamnya udah turun mau sujud, batal sholatnya makmum. Dalam keadaan begitu wajib dia niat mufaraqah, dia berpisah dari imam. Nah, itu yang kita ambil di malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini apa namanya, pelajaran Kamis yang akan datang diulang lagi biar nempel. Kita dengarkan sambutan dari pihak mushola Al-Ihsan yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Abdurrahman Sa'ad. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana yabdihil mukhtari man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, hadratil muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, wabil khusus guru kita murabbi arwahana wa irsadana Fadilatul Syekh Ustaz Kiai Haji Khairullah Ramli. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki sehingga dapat menuntun kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Majelis Qadhiyah Ulami, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Mushola Al-Ihsan. Saya sebagai perwakilan daripada Kabid Dakwah di Mushola Al-Ihsan mengucapkan rasa terima kasih dan syukur pada guru-guru kita, pada segenap tim hadrah dan segenap tim daripada Majelis Qadhiyah Ulami. Kami tidak bisa membalas apa-apa. Kami berharap semuanya kami kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bisa kumpul di sini. Karena di sebagian tempat masih banyak saudara-saudara kita yang lupa berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lupa akan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam syair qara'na fi duha hasyaka Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusabu. Rasulullah dengan sangat sayangnya, sangat cintanya kepada kita umatnya, tidak rela di antara kita umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam disiksa atau dihinakan. Dan juga kami mohon maaf apabila tempat jamuannya kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairul jazaa Ustaz Abdurrahman Sa'ad atas sambutan beliau. Banyak guru-guru kita yang hadir di sini, Ustaz Mahdi, Ustaz Muhammad Mau dan yang lainnya. Tapi kita masih selesai sebelum jam 10. Jadi gak banyak waktu yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi waktu kita. Ya Rabb, Allah telah berikan kita istiqamah. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Walhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan mutlak hanya ada di tangannya. Kekuasaan mutlak hanya miliknya. Siapapun penguasa di alam dunia, di muka bumi ini, kekuasaan hanya titipan dari Allah Ta'ala untuk mereka. Satu saat akan diambil Allah Ta'ala dari tangan mereka, cepat ataupun lambat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb, malikal mulk, Raja yang menguasai segala kerajaan. Kau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang Kau kehendaki, dan Kau ambil dari tangan siapa yang Kau kehendaki. Jelas dalam ayat ini Allah Ta'ala tegaskan agar manusia-manusia tidak terlena dengan kekuasaannya, tidak terlena dengan jabatannya, tidak terbuai dengan kekuasaan dan jabatan yang diberikan Allah padanya. Karena suatu saat cepat ataupun lambat semua itu akan hilang dari tangannya. Dia akan kembali seperti manusia biasa yang ada di sekelilingnya, kanan kirinya. Dan kekuasaan diberi Allah Ta'ala bukan untuk dijadikan bahan alat untuk semena-mena, tapi amanah dari Allah untuk dia beribadah kepada Allah dengan kekuasaan yang diberikan padanya dan dititipkan ke tangannya. Maka beruntunglah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Diberikan Allah Ta'ala kekuasaan dan mereka pegang dengan sebaik-baiknya dan dijalankan oleh mereka sesuai dengan keridhaan Allah Ta'ala. Bahkan berusaha mereka ini menelusuri jalan Rasul karena mereka tahu di dalam kekuasaan itu panutannya adalah Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah meneruskan kebiasaan yang biasa beliau lakukan sebelum beliau diangkat jadi khalifah Rasulullah. Padahal jadi khalifah udah sibuknya bukan main. Jadi pemimpin kaum muslimin seluruh dunia, yang tentunya di zaman Sayyidina Abu Bakar belum seluas seperti zaman Sayyidina Umar, tapi sudah tentu sibuk Sayyidina Abu Bakar dengan urusan barunya ini. Walaupun demikian, kebiasaan yang dulu dia lakukan tidak ia tinggalkan. Apa diantaranya? Beliau itu seringkali atau bahkan setiap hari mempunyai tugas memenuhi hajat-hajat para janda-janda yang perlu dibantu oleh beliau. Udah jadi presiden masih kedatengin orang-orang itu untuk membantu mereka. Jadi menjadi penguasa tertinggi di antara kaum muslimin. Karena
beliau tahu betul bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma penguasa tertinggi di antara muslimin, tapi adalah beliau Rasulul Azam, Rasul terbesar dan teragung, pangkatnya tertinggi, kedekatannya dengan Allah. Tak ada satupun Rasul yang bisa menandingi. Tapi tidak segan-segan di antara kesibukan beliau yang luar biasa, beliau sisihkan waktu dan sempatkan waktu untuk datang ke seorang perempuan tua, bahkan bukan di dalam meluk, bahkan tidak memeluk agamanya, yang buta, memperlakukannya dengan perlakuan yang baik, membantunya dalam makan, dan bahkan menghaluskan makanannya karena orang ini sudah tua. Dibantu oleh Rasul itu dan dia sisihkan waktunya. Subhanallah. Makhluk sebesar dan seagung ini turun ke bawah untuk menunjukkan kepada umat, inilah akhlak Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan kepada para khulafa yang setelahnya bagaimana berlaku di dalam kepemimpinan dan di dalam kekuasaannya. Maka berjalanlah seperti jalan Sayyidina Rasul, Sayyidina Abu Bakar Siddiq wal Khulafaur Rasyidin setelah beliau. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat dan beliau diangkat jadi khalifah, katanya, "At'abta man ba'daka ya Abu Bakar." Kau membuat repot orang yang setelahmu, wahai Sayyidina Abu Bakar. Karena yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar begitu banyaknya kepeduliannya terhadap orang-orang yang di sekelilingnya, rakyatnya, umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, membuat penerusnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kewalahan untuk mengikuti beliau. Padahal kekuasaan Sayyidina Abu Bakar tidak lebih besar dari kekuasaan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ajma'in. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah, ya Allah, Kau berikan kekuasaan kerajaan kepada orang yang Kau kehendaki dan Kau ambil dari mereka yang Kau kehendaki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun penguasa di alam dunia ini tidak bisa dia menghentikan waktu yang berjalan. Siapa yang bisa menghentikan waktu yang berjalan? Walaupun tentaranya itu sebanyak dari barat ke timur nyambung, tentaranya dari utara ke selatan nyambung, tapi kekuasaan yang besar itu tidak bisa menghentikan waktu yang ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghentikan waktu, menghentikan jalannya matahari. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu berkhidmat kepada Sayyidina Rasul, lalu sebab khidmatnya kepada Sayyidina Rasul, Sayyidina Ali belum sholat asar dan hampir matahari itu terbenam. Lalu dikatakan kepada Rasulullah mengatakan menghentikan matahari supaya Sayyidina Ali bisa sholat asar. Lalu kemudian setelah sholat kembali matahari bergerak seperti biasa dan tenggelam. Mukjizat Sayyidina Muhammad. Katakan apa ada penguasa yang bisa seperti ini? Tapi ini adalah Rasulullah. Ini adalah Habibullah. Ini adalah kekasih Allah. Bulan tunduk di hadapannya, di bawah perintahnya, dan tak kalah dengan bulan, matahari pun tunduk di bawah perintah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih kalau sudah punya keinginan, apa daya menolak orang yang mengasihinya. Dan
mengasihinya, yang mengasihi Rasul dan menyayangi beliau adalah pemilik alam semesta, penguasa alam semesta. Itu baru di dunia. Di akhirat nanti semua mata akan terbelalak melihat begitu besar kuasa Rasul, begitu besar wewenang Rasul atas mereka yang ada di padang mahsyar. Ketika semua nabi, semua rasul terdiam, ketika semuanya mundur, sewaktu didatangi umat meminta mereka kepada para rasul dan nabi itu agar mereka menghadap Allah, berdoa dan meminta, menyingkapkan segala kesusahan yang menimpa mereka di alam mahsyar. Tapi jawaban dari setiap satunya adalah nafsi. Pikirin diri sendiri, aku bukan makamnya untuk memberikan ini. Itu nabi dan rasul, termasuk di dalamnya Nabi Adam dan Nabi Allah Musa, termasuk di dalamnya Ruhullah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Tapi tidak demikian dengan Sayyidina Muhammad. Ketika mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rasul pertolongan dan bantuan agar semua kepenatan ini, kesulitan ini dan semua yang menyusahkan ini tersingkap dari mereka di padang mahsyar. Mereka minta Rasul untuk memberikan syafaat. Maju Sayyidina Muhammad menghadap Allah Ta'ala dan bersujud di hadapannya. Dan Allah pun memberikan keinginan beliau untuk diberikan izin memberikan syafaat. Irfa' ra'sak ya Muhammad satu'ta isfa' syafa'. Angkat kepalamu wahai Muhammad, minta apa yang kau ingin minta, niscaya kau akan diberikan. Kau minta izin memberikan syafaat, berikan syafaat kepada yang kau inginkan, maka diberikan oleh Allah Ta'ala izin itu. Dalam ayat kursi kita dengar dan kita begitu hafal ayat ini, selalu kita kumandangkan dan kita baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Siapa ini yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Ta'ala illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah. Dan yang mendapatkan izin terbesar dalam syafaat di yaumil qiyamah hanya Sayyidina Muhammad. Bayangkan semuanya terdiam, semuanya angkat tangan, dan mereka berjumlah ratusan, ribuan, jutaan, semuanya dalam kesusahan. Jutaan triliun, jutaan lebih daripada itu. Angka yang tidak bisa kita berikan nolnya di saat ini, karena yang mengetahui jumlah itu hanyalah Allah Jalla Jalaluh. Tapi satu sosok makhluk ini berbeda dengan makhluk lain. Penguasa dan pemimpin yang seperti ini mana ada di dunia wal akhirah. Maka berkecil hatilah wahai orang-orang yang menguasai, yang jadi penguasa di dunia, ketika kalian ingat bagaimana kekuasaan yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad, agar tidak terbuai kita dengan kekuasaan yang diberikan Allah Jalla Jalaluhu. Yang paling kecil kekuasaan yang diberikan Allah di dalam dunia ini kepada seseorang adalah Allah berikan kepada seorang suami ataupun seorang ayah. Itu pun kekuasaan. Kekuasaan dia kuasai rumah tangganya. Dia mau kemanakan rumah tangganya itu dia boleh arahkan. Dan yang paling sedikit, yang paling tidak yang dimiliki adalah istrinya. Kalau belum punya anak. Lalu kemudian kalau sudah punya anak, istri dan anaknya. Berapa anaknya? 2, 3, 4. Itulah yang Allah Ta'ala titipkan kepada tangan orang ini. Seorang ayah
Ditanya, semua mereka itu yang punya kekuasaan kecil, yang punya kekuasaan sedang, yang punya kekuasaan besar luas, semuanya akan ditanya di hadapan Allah. Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam sampai meleleh dirinya di hadapan Allah ketika ditanya tentang urusan ini di yaumil qiyamah, karena ia telah dititipkan amanat umat dan risalah yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Ditanya Nabi Allah Isa tentang umatnya yang mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah Jalla Jalaluhu dan dirinya dan ibunya diangkat jadi Tuhan. Bukankah engkau katakan kepada mereka bahwasanya dirimu dan ibumu adalah Tuhan selain aku? Belum bisa menjawab itu, Nabi Allah Isa meleleh di hadapan Allah. Itu gambaran keadaan seseorang, bahkan ini orang dekat, orang yang mempunyai derajat tinggi di hadapan Allah Ta'ala, tapi dalam masalah tanggung jawab ketika ditanya Allah Ta'ala, bergetar hebat manusia ini, sosok ini, dan bahkan meleleh di hadapan Allah karena besarnya permasalahan. Begitupun aku dan kalian. Dititipkan Allah Ta'ala seorang istri, dititipkan oleh Allah Ta'ala anak-anak. Aku dan kalian akan berdiri di hadapan Allah. Lalu ditanya tentang istrimu, wahai fulan, apa yang kau lakukan pada istrimu? Dan ditanya tentang anak-anakmu, wahai fulan, bagaimana anak-anak yang kutitipkan padamu? Bagaimana dengan seorang yang belum beristri, belum punya anak, kemudian wafat? Pun akan ditanya tentang amanat dirinya yang diberikan padanya. Ia punya amanat dari Allah Ta'ala.